kelima hari ini kita lakukan. Sebenarnya Bapak yang kurang rapi, Ibunya tolong lakukan di bawah. Yang ini masih Pak. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa keras. Oke, mungkin doa. Semua siap. Hormat. Tegak. Berdoa mulai. Bapak akan cek hadiran Bapak dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Hadir semuanya? Alhamdulillah hadir semuanya. Ini bagus kenapa dalam proses belajar mengajar. Baik, mari kita awali pembelajaran kita ini dengan semangat ya. Kita harus semangat. Ya. Semangat. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Bapak akan tanya lagi tentang kelima kita minggu kemarin. Masih ingat anak apa? Masih. Siapa yang ingat? Angkat tangan. Coba nah. Hidup berkelanjutan. Betul, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, dalam hidup berkelanjutan ini tentang apa kita bahas, nak? Hidup bersih. Hidup Mengelola sampah. Masya Allah, hidup bersih dengan mengelola sampah. Baik, anak-anak semuanya, kita akan sampaikan tujuan kita. Ini profil kita ya. Ada temanya hidup bersih berkelanjutan dalam, kemudian ada implementasi nilai-nilai Islam dalam gaya hidup berkelanjutan. Kemudian kita jenjang SD ya. Kelas 6 ini pas siapa? CC. Dan pertemuan ini sebenarnya kalau P5 ini tidak cukup satu pertemuan. Ini Bapak rincikan sebanyak 6 kali pertemuan ya, atau 12 kali 40 menit. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama, ayo nak, coba lagi baca nak. Nih, dimensi apa? Ya anak Bapak, jadi kita salah satu makhluk ciptaan Allah harus menjaga lingkungan hidup. Ya, lingkungan hidup kita supaya lebih bersih. Itu kalau banyak sampah yang bertumpukan, ya, apa yang menyebabkannya? Banjir, apa lagi? Longsor, ya, karena banyaknya penyakit. Banjir, ada longsor, penyebabkan penyakit. Makanya kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah nampak kerusakan di bumi dan di lautan, atau di darat dan di lautan, disebabkan pula tangan manusia. Karena manusia itu tidak menjaga kebersihan, membuang sampah sembarangan. Jadi mesti berkoroyongnya apa nak? Ini elemen kolaborasi. Kemudian subelemennya dimensi mandirinya. Kemudian ini elemennya ya, ada elemen gotong royong secara bersama, ada secara tanggung jawab kita sebagai pribadi teman mandiri. Next. Kemudian tujuan atau pemetaan dimensi profil belajar Pancasila.
dan dimensi satu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak. Ya, kemudian dimensi dua ini gotong royong. Kalimatnya hari ini pembahasan kita ini ya, kerjasama dalam merancang proyek ya, pengelolaan daur ulang sampah di sekolah serta di lingkungan sekitar ya. Nah, kita masuk kepada materi kita ya. Materinya tentang gaya hidup berkelanjutan. Ini ada dua pengertian Bapak ambil ya. Dua pengertian sampah itu ya. Jadi pengertian sampah ada yang pertama menurut WHO. WHO, coba baca Dil. Terus Dil. Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Bagus. Kemudian yang kedua rapid. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik dan bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. bagus. Tentu hebat. Aku hebat. Semua hebat. Keren. Nah, bagus itu sampah ya. Jadi sampah itu sesuatu yang tidak dipakai atau terbuang ya. Nah, kemudian bagaimana manusia itu bisa mengelola sampah tersebut. Kemudian jenis-jenis sampah ada 3 ya. Yang pertama sampah organik. Nah, sampah organik ini berupa apa nak? Siapa yang tahu? Berupa sisa makanan atau dari sayur-sayuran apa lagi? Ya, ini seperti gambar yang ini ya. Kemudian yang kedua, sampah organik itu apa? Ada botol bekas, minuman ya, kaleng, kertas, dan terus dan ini seperti gambar ini. Nah, apa? Lanjut ya. Dan yang ketiga, sampah bahan berbahaya, beracun atau disebut dengan B3. Jadi bekas-bekas suntikan itu atau alat-alat medis itu kalau tidak kita buang pada tempatnya dia akan mengandung racun atau penyakit bagi kita. Nah, anak bapak semuanya itu terkait dengan materi kita. Kemudian aktivitas kita hari ini, bagaimana nih tahapan kegiatan kita ya? Nih daur ulang sampah. Ini anak bapak nanti bapak bagi per kelompok ya. Ada 5 kelompok. Berapa sayang? 5 kelompok. Coba lihat dulu. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Apa tujuannya nanti Pak suruh? Ini ada AKPD-nya nanti ya. Ini. Kelompok 1, 3, dan 5 membuat kotak pensil dari botol aqua, kotak kardus, gulungan koran. Ya, ada anak bapak yang membawa alat-alat tersebut? Coba angkat dulu alat-alatnya. Ada botol aqua. Bagus botol aqua. Nah, tepuk tangan bagi anak bapak yang sudah membawa alat-alat seperti yang disampaikan kemarin. Kemudian ada kelompok ini kelompok 2 dan 4. Apa perintahnya nih? Membuat bingkai foto dari kotak kardus, gulungan koran dan lain. Ini ada ya, nanti masing-masingnya buat selain dari membuat kelompok itu buat namanya ya. Nama kelompok 1, nomor kelompoknya dia nama kelompoknya ya, nama sesuatu. Nah, sudah tahukah anak bapak cara membuatnya? Ada yang tahu? Belum tahu ya. Nanti bapak akan, sebelum kita bagi kelompok, perhatikan video yang bapak
tampilkan ini ya. Tolong perhatikan dan simak video bagaimana cara mendaur ulang tersebut ya. Menggunakan membuat kotak, pensil terlebih dulu ya. Menggunakan botol, aqua dan alat-alatnya. Cepat ya. Nah, ini bahan-bahannya ya. Setelah kita menonton tentang tata cara pembuatan kotak pensil itu dari botol, nanti dililit dengan apa? Dengan kertas koran yang digulung ya. Ini kertas koran nanti dipotong seperti ini, nanti gulung seperti yang kita tonton yang ada di video tersebut ya. Buat sebaik-baik mungkin karena ada penilaian berkelompoknya, keaktifan kalian ya, bagaimana kerjasamanya. Paham dong? Kemudian video tentang pembuatan bingkai foto sudah ditonton ya. Nah, baik, kenapa? Kalau ada yang mau tanya nak tentang tugas ini? Itu satu kelompok satu kotak pensil Pak. Bagus, satu kelompok. Nanti membuat anak-anak kan ada instruksinya tadi ya, LKPD-nya ya. Lembaran kerja peserta didik berkelompok ya. Jadi satu kelompok itu menghasilkan proyek satu kotak pensil, nanti kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5 membuat kotak pensil. Itu kotak pensil ini kalau bagus digabungkan, boleh 2 ya. Digabungkan buat 2. Ada yang bertanya lagi nak? Sudah paham? Sudah paham. Kalau sudah paham, mari kita laksanakan proyeknya ya, kita buat. Nah, silakan Anda atur kelompoknya sesuai dengan kelompok yang telah Bapak bagi sebelumnya. Ya, silakan mulai dari sekarang. Kasih waktu 5 menit dari sekarang. Kenapa semuanya? Setelah kita bagi per kelompok, ya, kita cek kelompoknya dulu. Mana kelompok 1 nak? Kelompok 2. Bagus. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Bagus. Tepuk semangat. Baik, anak apa? Kerjakan sesuai dengan LKPD per kelompok yang telah Bapak tugaskan pada masing-masing Bapak. Kerjakan. Ayo. Jajang warna Pak. Untuk kerjasamanya. Ya, kerjasama yang penilai ya. Ada yang memotong buat kelompok 1 ya. Ada yang memotong koran. Ada yang Ayo semangat ya.
kelompok dua gimana? Ini berapa nomor dua? Iya tadi Bapak. Dua bagus. Nah, sudah selesai lagi ya. Tinggal menggunting yang merapikan lagi ya. Sama hiasan-hiasannya. Bagus. Ini kerjasama yang bagus ya. Ini buat apa nak? Ini foto ya. Baik anak bapak semuanya, sesuai dengan instruksi yang telah bapak berikan kepada masing-masing kelompok, silakan anak bapak menampilkan hasil proyeknya. Ya, siapa yang sudah siap? Karangan. Bagus, bisa dua ya. Yang sudah siap di kelompok? Satu yuk, silakan satu. Sekarang ini nomor satu. Baik, kami akan kelompok satu Bagus. Ini pelimanya dari kotak pensil ya. Bagus. Ini. Tepuk tangan dulu. Mantap ya. Silakan dapat berhasil apa? Yuk. Silakan yang akan satu. Kelompok satu ya. Kelompok 4 lagi ya. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil karya dari kelompok besar yaitu Bagus. Tepuk tangan dulu nak. Hebat. Bagus toh nak. Bagus ya. Ini nama-namanya ya. Bagus. Hebat. Silakan dulu lagi nak. Itulah hasil proyek dari hidup berkelanjutan menggunakan sampah, daur ulang dan membuat apa tadi nak? Dan membuat bingkai dari karton, dari botol untuk kotak pensil dari koran ya yang digulung. Itulah hasil karya anak bapak semuanya. Mudah-mudahan setiap sampah daripada terbuang ya, kita manfaatkan untuk berkarya membuat proyek. Kita buat tempel di rumah kita, bahkan bisa kita jual. Nah baik bapak, dalam materi ini ada nggak kendala tentang pembuatan ini? Tidak ya? Alhamdulillah. Nah, baik anak pak, demikianlah materi kita tentang P5 hidup berkelanjutan. Mudah-mudahan pembelajaran atau karya-karya bisa kalian tampilkan, bahkan bisa menghasilkan uang untuk kita. Kita baca hamdalah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.